Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih kabarnya? Alhamdulillah ya, semoga semuanya sehat. Terlalu ibadah puasanya lancar, sholat 5 waktunya juga dikerjakan, dan tidak lupa nih jaga sikapnya, berbuat baik kepada kedua orang tua. Oke, nah sebelum kita belajar, mari kita berdoa dulu. Berdoa sebelum belajar. Bismillahirrohmanirrohim. Raditu billahi robba, wabil islami dina, wabi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma, warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan pemahaman. Cerdaskanlah otakku dan baikkanlah hatiku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar mengenai budaya santun dalam keberagaman. Apa itu budaya santun? Nah, coba selama ini kita ketika lewat ke depan orang lain, apakah sudah mengucapkan permisi, atau ketika meminta bantuan orang lain sudah berkata tolong, dan apakah kita ketika dibantu oleh orang lain atau diberi sesuatu oleh orang lain sudah mengucapkan terima kasih? Coba kita lanjut dulu ya ke materi berikutnya, yaitu budaya santun. Budaya santun ini tercantum loh dalam Pancasila. Pancasila yang simbolnya rantai. Pancasila keberapa ya? Iya betul, Pancasila sila kedua yang bunyinya kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, tahu tidak Pancasila itu? Coba kita ingat-ingat, sebagai apa di negara kita? Nah, iya, Pancasila itu sebagai dasar negara kita gitu ya, yang di dalamnya terkandung banyak sekali nilai-nilai. Nah, lalu tadi kan ada kemanusiaan yang adil dan beradab. Apa hubungannya dengan budaya santun ini? Ada kata beradab. Beradab di sini artinya bangsa yang santun. Nah, santun itu apa jadi? Santun artinya berbicara dan bertingkah yang baik karena orang memiliki kedudukan yang sama. Nah, yang sama bagaimana, Bu? Iya, negara kita itu kan negara yang memiliki hukum. Setiap orang yang melaksanakan atau melakukan perbuatan yang jahat pasti ada hukumannya gitu ya, terkandung dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Entah itu yang kaya, yang miskin, entah itu dia berbadan gemuk, berbadan kurus gitu ya, yang tinggal di daerah kecil, kecil ataupun yang di kota-kota besar, pasti ketika semuanya nauzubillah gitu ya melakukan kejahatan, nah itu sama mendapatkan hukuman. Lalu, sikap santun itu apa? Sikap santun adalah kepribadian bangsa yang menjadi budaya bangsa Indonesia. Kita perlu bersikap santun karena kita dan yang lain itu berbeda. Kok berbeda? Apa saja ya perbedaan kita dengan orang lain? Oke, mari kita bahas ke bagian B, halaman 99. Ada keberagaman negara Indonesia. Yang pertama, berbeda dalam keberagaman suku bangsa. Nah, AATT, bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk. Apa Bu bangsa yang majemuk? Bangsa yang majemuk adalah bangsa yang terdiri atas beragam suku bangsa. Tahu tidak berapa sih kan negara Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Sumatera sampai Pulau Papua. Nah, coba ada yang bisa tahu jumlah semua suku bangsa yang ada di Indonesia? Iya, betul. Indonesia terdiri atas 1340 suku bangsa. Wow,
sampai 1000 ya, 1000 lebih. Nah, berarti negara Indonesia ini sangat kaya akan suku bangsanya. Di dalamnya itu memiliki nilai-nilai kesantunan yang berbeda-beda. Gimana Bu contohnya? Misalkan contohnya dalam kata kamu gitu ya. Ada kata di satu daerah kamu itu kasar, tapi ada juga yang di daerahnya kamu itu sangat halus misalkan ya. Nah, kayak gitu. Jadi setiap suku memiliki kesantunan yang berbeda-beda. Tadi kan nilai kesantunan di setiap suku itu berbeda-beda, makanya kita itu harus saling menghormati, saling menghargai, dan tetap santun, menjaga sikap sopan dan santun kita terhadap orang lain gitu ya, apalagi berbeda suku bangsa. Oh iya, coba kita berada di suku apa ya? Ada yang tahu? Nih, coba kita itu berada di Ciamis. Ciamis itu menggunakan bahasa daerahnya bahasa apa? Bahasa Sunda. Jadi, Ciamis juga adanya di Provinsi Jawa Barat. Nah, Provinsi Jawa Barat ini adalah suku Sunda gitu. Lanjut. Nah, yang kedua, keberagaman budaya. Nah, kan bangsa Indonesia itu terdiri atas suku bangsa yang berbeda-beda. Tinggalnya juga di banyak daerah gitu ya, tersebar di berbagai daerah. Nah, daerah tempat tinggal kita membentuk kebiasaan masyarakat. Kebiasaan ini dilakukan secara berulang-ulang. Jadi hal-hal yang dibiasakan itu atau dilakukan secara berulang-ulang itu menjadi adat kebiasaan kita. Contohnya, kalau misalkan kita sering melakukan sholat, insya Allah akan selalu terbiasa melaksanakan sholat. Atau kita terbiasa berbicaranya yang santun, yang baik, menghindari kata-kata yang kasar. Nah, insya Allah nanti akan terbiasa juga mengucapkan atau berkata yang baik. Juga nih, kalau misalkan kita terbiasa setiap hari belajar, mengerjakan kuis ataupun membaca di rumah, entah itu 5 menit ataupun 1 jam, insya Allah kita akan terbiasa melaksanakan belajar. Nah, ketika sudah terbiasa, apa efeknya? Ketika kita melakukannya tidak akan menjadi sesuatu yang berat. Kalau kita sudah terbiasa belajar nih, ketika ada orang yang menyuruh belajar ataupun waktunya sekolah, waktunya mengerjakan tugas, insya Allah semuanya akan terasa ringan karena biasa nantinya dilakukan secara berulang, nantinya akan terbiasa dan tidak akan menjadi berat gitu. Contoh juga nih budaya di Jawa Tengah gitu ya. Di suku Jawa Tengah itu adalah suku Jawa. Suku Jawa membedakan kehalusan bahasa yang digunakan untuk berbicara. Tingkat kehalusan Jawa itu ada yang kromo inggil. Ada yang juga kalau untuk teman sebaya ngokok gitu ya. Nah, di Sunda juga sama, ada bahasa lemes, bahasa kasar, sareng bahasa anuloma gitu ya, yang biasa untuk temen, misalkan ke temen kata maneh atau atau kata emam itu bahasa yang biasa, contoh gitu ya. Tapi kalau misalkan ke orang tua harus lebih halus lagi. Nah, atau ada juga bahasa untuk diri sendiri gitu, misalkan dalam bahasa makan gitu ya. Kalau untuk diri sendiri itu neda, untuk orang lain tuang gitu ya. Kalau kasar dahar. Nah, gitu tingkatan di Sunda juga kan ada gitu ya tingkatan bahasanya. Makanya kita harus terbiasa mengucapkan berbicara yang halus. Dan itulah keberagaman budaya. Coba di sini, adakah kebiasaan daerah masyarakat masing-masing yang dilakukan dalam setiap kurun waktu tertentu? Misalkan ada yang suka mauludan dalam bulan Maulud, ataupun kebiasaan-kebiasaan apa yang ada di sekitar AAT yang AAT tahu, coba nanti boleh dituliskan ya.
Oke, ATT, keberagaman yang selanjutnya adalah keberagaman agama. Dulu kita pernah belajar dan menyanyikan nama-nama agama serta tempat ibadahnya. Yuk kita bersama-sama menyanyikan kembali. 6 agama di Indonesia, semua berbeda tempat ibadahnya. Islam di masjid, Kristen di gereja, Katolik di gereja, Hindu di pura, Buddha di wihara, Konghucu di kelenteng, teng 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 teng, Indonesia. Nah, coba masih inget tidak lagunya? Bu, memangnya ada di Indonesia ataupun khususnya di Ciamis yang beragama Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu? Ada ATT, gak boleh salah ya. Namun, kenapa kita tidak terbiasa melihatnya? Karena agama Kristen, Katolik, Hindu, Buddha ataupun Konghucu adalah umatnya itu di Indonesia menjadi umat yang masih minoritas atau sebagian kecilnya dari masyarakat Indonesia. Lalu sebagian besarnya menganut agama apa dong, Bu? Nah, jadi sebagian besarnya menganut agama Islam. Coba ketika kita sedang bepergian ke luar daerah, mau ke Bandung, ke Jakarta, ke Yogyakarta, ketika kita ada waktunya sholat ataupun di rest area, kita tidak kesulitan untuk mencari sebuah musola atau masjid. Hal ini berarti memang agama Islam ini menjadi agama yang mayoritas. Artinya sebagian besar masyarakat Indonesia itu menganut agama Islam. Nah, ketika AATT pergi ke Bali, nah di sana banyak umat yang beragama ataupun orang-orang masyarakat yang beragama Hindu. Ketika AATT ke Yogyakarta, coba di sana kan ada candi ya, di situ biasanya suka ada acara yang beragama Buddha. Namun, meskipun kita berbeda-beda dalam hal agama ini, keberagaman agama ini, tetap ya kita harus saling menghormati. Bergaul boleh, berteman boleh. Kita harus saling menghormati, menghargai mereka gitu ya. Jangan sampai ada permusuhan di antara agama karena kita berbeda agama gitu ya. Lanjut, pentingnya hidup rukun dalam keberagaman. Nah, kan tadi sudah tahu ya, di negara Indonesia ini ada beragam suku bangsa, beragam budaya, beragam lagi agamanya. Namun gimana? Nah, perbedaan suku bangsa dan budaya dan agama ini adalah kekuatan bangsa Indonesia. Ingat, ada semboyan yang dipegang oleh kaki Garuda. Tulisannya adalah Bhinneka Tunggal Ika. Meski kita berbeda-beda, tetapi harus tetap satu jua. Nah, artinya meskipun kita nih masyarakat Indonesia yang tersebar luas dari Sabang sampai Merauke, kita harus tetap bersatu. Ya, harus tetap menjaga sopan santun. Karena apa? Ketika kita bersatu, nah itu akan menjadi kekuatan bangsa Indonesia. Dulu kan waktu penjajahan gitu ya, coba kalau misalkan masyarakatnya tidak bersatu, mungkin tidak akan tercapai kemerdekaan Indonesia. Makanya meskipun berbeda-beda harus tetap satu tujuan, menjadi kekuatan bangsa Indonesia. Jadi itu akan sangat penting ya bagi negara Indonesia, khususnya kita nih individu. Ketika kita menghargai orang lain, bersikap sopan dan santun kepada orang lain, insya Allah orang lain juga akan menghargai kita gitu ya. Kita tidak boleh menuntut orang lain menghargai kita. Kenapa? Karena kita tidak memiliki hak untuk memaksa-maksa orang lain gitu ya. Tapi kita sendiri nih yang harus, ketika ada orang lain yang tidak bersikap santun, nah kita sendiri yang harus mencontohkan. Ya mungkin mereka belum belajar gitu ya, ataupun mereka gimana ada faktor lain. Nah kita udah aku mah
ucap permisi aja ketika melewat ataupun menghargai aja orang lain gitu ya. Kita harus semangat untuk bersatu dalam menciptakan kehidupan yang rukun, yang berbudaya santun. Karena hidup rukun membuat persatuan dan kesatuan bangsa dapat terus terjaga. Lalu sikap santun yang bagaimana yang akan menjadi cerminan hidup rukun itu? Nah, ATT perlu diketahui, sikap santun merupakan cerminan dari hidup rukun. Bersikap santun membuat orang lain akan senang terhadap kita ya. Nah, lalu mereka akan merasa dihormati dan dihargai. Kita dan orang lain harus saling menghormati. Kita dan orang lain juga harus saling menyayangi dalam artian tidak bermusuhan, terus menjaga kedamaian gitu ya. Lalu membantu orang lain ketika ada yang kesusahan. Nah, seperti itu. Kita dan orang lain juga dapat hidup dengan rukun. Ketika tadi ya sudah bersikap sopan, saling menghormati, saling menyayangi, jadi akan tercipta hidup rukun. Sikap santun ini bisa diterapkan di mana aja ya. Nah, sikap santun ini bisa diterapkan itu di rumah, di sekolah, juga di lingkungan masyarakat. Kita nih sebagai pelajar ataupun masih anak-anak di usia sekolah dasar harus membiasakan bersikap santun. Anak yang santun harus membiasakan diri juga mengucapkan kata-kata berikut ini. Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama adalah harus terbiasa mengucapkan kata permisi. Menurut AATT, kata-kata permisi digunakan ketika apa ya? Nah, betul, kata-kata permisi atau excuse me gitu ya dalam bahasa Inggris digunakan ketika kita ingin melewati orang lain ataupun melewati sekumpulan orang, atau ketika kita minta izin untuk ke toilet, meminta izin bertanya kepada orang lain. Misalkan kita di jalan gitu ya, mau menanyakan alamat, harus sopan. Contohnya seperti ini. Permisi Pak, Bu, saya mau bertanya, apakah Bapak Ibu tahu alamat ini gitu ya. Enggak tiba-tiba langsung, Pak, Bu, tahu nggak alamat ini? Nah, tidak seperti itu ya. Jadi kita harus santun dulu. Permisi, seperti itu. Ataupun ketika ATT mau ke toilet atau mau main nih ke toilet ya, meminta izin ya. Permisi Pak, Bu, bolehkah saya pergi ke toilet? Nah gitu. Ataupun atau Pak Bu, saya boleh permisi Pak Bu, apakah saya boleh ke perpustakaan untuk meminjam buku gitu. Jadi harus menggunakan kata permisi. Oh iya, Teteh, kita perlu mengucapkan permisi ketika mau melewati siapa aja sih. Jadi orang-orang tetangga, orang-orang yang sudah tua, ke teman kita gitu ya. Nah, itu ataupun boleh ke adik-adik kita gitu ya. Karena apa? Nanti mereka akan mencontoh perbuatan kita. Oh iya, Teteh itu melakukan kayak gitu. Aku juga ikutan, kan biasanya gitu ya, kalau anak kecil itu suka mengikuti gitu ya. Oke, yang kedua adalah kita harus membiasakan berkata tolong atau help dalam bahasa Inggris. Nih ada gambarnya. Maaf mengganggu, namaku Benny. Bolehkah meminta tolong mengambilkan foto di latar Candi Borobudur? Oh ya, namaku Dev. Aku pengunjung Candi Borobudur. Bagaimana kalau bergantian mengambil fotonya? Nah, seperti itu. Jadi harus ada kata tolong, meminta tolong gitu ya. Contohnya juga di sini ada, Bu, tolong buatkan telur goreng ya. Enggak yang tiba-tiba, Mama, cek panyandakeun HP Abi. Enggak kayak gitu ya. Sekiranya memang HP-nya terjangkau atau barang itu terjangkau oleh kita, boleh diambil sendiri, kecuali barangnya itu ada di tempat yang tinggi, ada di tempat yang memang kita tidak membahayakan diri kita ketika kita mengambilnya. Boleh meminta tolong
meminta tolong atau meminta bantuan orang lain. Juga ingat ya, kata tolong ini harus terbiasa supaya apa, orang lain juga kan kita tidak tahu nih apa yang sedang orang lain kerjakan ataupun terlihat gitu ya. Siapa tahu kita mengganggunya ataupun tidak, jadi tetap harus mengucapkan tolong. Oke, yang selanjutnya ada kata maaf. Pernahkah kalian berbuat salah kepada orang lain? Coba apa yang dilakukan setelah kita berbuat salah? Berbuat salah artinya melakukan perbuatan yang tidak baik atau tidak disetujui oleh orang lain, oleh ayah bunda kita misalkan gitu ya, oleh guru kita. Nah, bisa berupa perbuatan melanggar tata tertib, bisa juga perbuatan yang menyakiti orang lain. ATT, perbuatan salah terkadang tidak sengaja kita lakukan. Contohnya AA nih sedang bermain bola, ketika maksud kita ingin menendang ke arah gawang, tapi bolanya itu kena ke orang lain. Nah, jadi kita meskipun tidak sengaja melakukannya, boleh meminta maaf. Maaf ya, bolanya mengenai kamu atau kakak gitu. Nah, minta maaf itu fungsinya apa sih? Minta maaf itu adalah ungkapan penyesalan. Minta maaf juga tidak boleh secara terpaksa. Minta maaf harus dengan ikhlas gitu ya. Allah juga kan Maha Pemaaf. Allah yang Maha segalanya itu Maha Pengampun, Maha Pemaaf. Kita sebagai umatnya juga harus saling memaafkan gitu ya. Ketika ada salah, minta maaf. Lalu ketika ada orang lain yang minta maaf, kita juga harus memaafkan. Tidak boleh ada dendam di antara sesama manusia. Juga kita tidak boleh memilih-milih saat meminta maaf. Misalkan ke teman dekat aja, minta maaf doang, minta maafnya aja ke teman dekat gitu ya. Ke orang lain mah, ke yang nggak dikenal mah nggak minta maaf. Nah, nggak boleh seperti itu ya. Pokoknya ketika kita berbuat salah, kepada siapapun harus meminta maaf supaya hidup kita rukun, tidak ada musuh. Lalu kita harus terbiasa mengucapkan terima kasih. Nah, kenapa sih kita harus mengucapkan terima kasih? AATT, kita itu hidup di dunia itu tidak bisa sendirian. Kita itu membutuhkan orang lain. Makanya kita harus ketika dibantu oleh orang lain harus mengucapkan terima kasih. Diucapkannya dengan santun, enggak yang makasih ya udah bantuin aku, nah enggak gitu, tapi terima kasih ya kamu sudah bantuin aku tadi, semoga Allah membalas kebaikan kamu, amin gitu ya. Nah, ketika kita mengucapkan terima kasih kepada orang lain, mereka akan senang, mereka akan merasa dihormati. Jadi ketika kita memerlukan bantuannya lagi, mereka akan dengan senang hati gitu ya membantu kita. Nantinya akan menciptakan hidup rukun. Oke, selanjutnya adalah kuis. Jadi pembelajarannya cukup sekian. Saatnya kuis. Tadi yang pertama, coba sebutkan kebiasaan masyarakat yang AATT tahu di tempat tinggal ATT ada kebiasaan apa nih masyarakatnya. Lalu yang kedua, buka halaman 102, ada kegiatan 5.1, boleh diisi. Juga halaman 109, ada kegiatan 4.2, boleh diisi juga ya. Oke, semangat ya ATT. Cukup sekian pembelajaran kali ini, semoga ada manfaatnya buat bagi AATT. Terima kasih. Boleh berdoa sesudah belajar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.